Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini kita bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya di saat kita berkumpul bersama dengan keluarga, Tuhan akan hadir di sana. Amin, saudara. Baik, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala dengan sikap berdoa. Kita akan hampiri Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi ini kami bisa berkumpul kembali di dalam keluarga kami masing-masing. Dengan satu tujuan, kami ingin memuliakan nama Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Engkau bersabda pada pagi ini lewat hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dikuatkan kembali oleh karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bangga memiliki Engkau. Yang Tuhan yang kami sembah, yang hidup, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai samanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar masanya. Dahulu, sekarang, dan sampai samanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai samanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai samanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. mari kita sama-sama katakan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup Haleluya. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup. Oh haleluya, Yesus sanggup haleluya. melakukan perkara yang besar. Ya, Dia
Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, katakan Yesus sanggup Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Di dalam nama masuk. Mari kita menyembah Dia. Angkat suaramu setelah Dia. Kita dalam basane. Haleluya. Oh, di dalam masuk. Engkau ajaib, Engkau perkasa. Kami memuji, menyembah-Mu. Oh, haleluya. Kita akan terus menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik. Angkat suaramu. Oh, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes, yes. Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Haleluya. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus Dengan iman kita katakan, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang haleluya. besar, Dia besar. yang tak berjanji Dia besar. dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dan Aku punya
akan mengulang-ulang kali katakan I believe. Haleluya. Oh, I believe in God. Sekali lagi yang terakhir. I believe in miracle. For I believe in God. mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja, bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya mujizat. Kami percaya Engkau Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah kami semua, urapi kami semua Tuhan. Bahkan hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Tuhan urapi dengan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita semua yang percaya katakan Amin. amin, amin. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya menyapa juga yang di rumah, yang sedang online menyaksikan ibadah ini. Mari kita semua beribadah dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuh hati beribadah kepada Tuhan. Baik, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang merdeka dalam Kristus. Kita baru saja memperingati hari kemerdekaan negara kita yang ke-76, ya. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, tapi kita tetap memperingatinya. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kasih karunia anugerah kepada bangsa dan negara kita sehingga kita bisa merayakan, memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Bangsa Indonesia sebenarnya pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Jadi kalau misalkan diambil generasi ada 14 generasi, ya, dan oleh Jepang selama 3,5 tahun. Dan banyak orang mengatakan, ya, para pahlawan dulu, pejuang dulu mengatakan, ya, lebih enak waktu zamannya masa dijajah Belanda daripada Jepang karena begitu kejam penjajahan di masa Jepang, ya, karena terkenal dengan Romusa, kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. Dan pada akhirnya tahun 1945, tepatnya 17 Agustus, bangsa Indonesia merdeka. Nah, tahun 1955 terjadi pergolakan politik, terjadi kerusuhan di sana sini di berbagai tempat di Indonesia. Dan tahun 1965 kita semua kenal G30S PKI, ya, komunis Belanda menyusup masuk ke Indonesia. Dan tahun 1998, ya, terjadi krisis moneter dan kerusuhan di beberapa tempat, ya, seperti di Jakarta, Medan dan lain-lain. Ini sangat mengacaukan bangsa dan negara kita. Banyak orang berkata kita sesungguhnya tidak merdeka, ya. Buktinya walaupun kita merdeka secara fisik, ya, bangsa kita telah merdeka dari penjajah, tapi masih banyak terdapat kejahatan di sana sini dan ketidakadilan, korupsi dan banyak kejahatan yang lain. Nah, perlu diketahui seperti negara satu-satunya di
Asia Tenggara adalah negara Thailand yang tidak pernah dijajah, ya. Dan di Eropa, negara Denmark tidak memiliki tanggal kemerdekaan karena mereka tidak pernah dijajah. Ya. Kata merdeka itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Mahardika. Jadi kalau kita mendengar Mardika berarti merdekalah, ya. Dan artinya kurang lebih lepas dari perhambaan. Ya, sedangkan merdeka dari bahasa berasal dari kata bahasa Yunaninya eleutheria. Eleutheria berarti lepas atau bebas dan tidak terikat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka berarti lepas dari perhambaan dan penjajahan. Ya, di dalam Alkitab, ya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ada 40 kali kata merdeka, dimerdekakan atau kemerdekaan. Nah, kemerdekaan sejati adalah milik Allah sendiri. Ya, karena di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Allah sebenarnya memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada Adam dan Hawa, tetapi mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa dan membuat semua manusia berdosa. Ya, padahal rencana Allah semula adalah supaya manusia hidup dalam kekekalan, tapi akhirnya manusia mati di dalam dosa. Merdeka dalam Kristus memiliki beberapa pengertian, ada 3 pengertian. Yang pertama, merdeka dari dosa dan bukan merdeka untuk berbuat dosa. Sekali lagi, merdeka dari dosa dan merdeka bukan untuk berbuat dosa. Ya, dan banyak orang yang salah menafsirkan Roma 8 ayat 1, ya. Saya bacakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Banyak sekali yang salah tafsir, mereka menganggap bahwa sekali kita sudah percaya kepada Yesus, sekali kita sudah dimerdekakan dari dosa kita, berarti kita bebas berbuat apa saja semau gue, ya, bebas melakukan, boleh melakukan perzinahan, boleh melakukan percabulan, boleh melakukan tipu daya dan segala macam kejahatan. Padahal itu adalah hal yang sangat amat keliru. Yesus telah memberikan, Allah telah memberikan free will, ya, keinginan bebas bagi kita, ya. Apakah kita mau dimerdekakan atau tidak, itu tergantung pada kita sendiri. Kita yang menentukan hidup kita sendiri. Apakah kita mau dibebaskan atau tidak. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 dikatakan firman Tuhan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, jadi apabila anak itu siapa? Adalah Yesus. Memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kristus telah memerdekakan kita dari dosa, dari kutuk, keterikatan, sakit penyakit, bahkan dari kuasa setan. Ya, di sana dikatakan benar-benar merdeka, berarti ada yang tidak benar-benar merdeka. Ada yang merdekanya secara semu, imitasi, mereka tidak sungguh-sungguh. Ayat ini linier dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 1, yaitu Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada orang yang tidak sungguh-sungguh merdeka, ada orang yang tidak benar-benar merdeka.
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Ya, ada orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, sudah menerima Yesus, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan, masih melakukan dosa. Karena mereka tidak benar-benar merdeka. Ya, mereka hanya merdeka secara imitasi saja. Merdeka yang tidak sungguh-sungguh. Anak-anak Tuhan ada yang masih melakukan berbohong, atau anak-anak muda mungkin ya masih melakukan pornografi, melihat hal-hal yang cabul, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, fitnah masih jalan terus, mencuri, dendam, iri hati, dan segala jenis kejahatan masih dilakukan. Berarti benar-benar merdeka itu tidak ada. Ya, merdeka yang tidak sungguh-sungguh. Sokrates, filsuf Yunani, dia pernah mengatakan bahwa dia benci akan dosa, tetapi juga rindu karena dosa itu nikmat. Ya, Sokrates pernah mengatakan benci tapi rindu kepada dosa, seperti lagu saja. Ya, benci tapi rindu. Ya. Di dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan firman Tuhan, Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yesus telah memerdekakan kita oleh kematian dan kebangkitannya. Jadi Yesus memerdekakan kita bukan karena kematian, bukan karena kematiannya saja, bukan karena dia digantung di kayu salib saja, tapi oleh kebangkitannya. Karena kalau Yesus hanya mati tapi tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu, alias kita masih menjadi hamba dosa, bukan hamba kebenaran. Kristus telah memerdekakan kita dengan jalan dia mati dan bangkit. Itulah arti merdeka dalam Kristus. Arti merdeka dalam Kristus yang kedua adalah mengisi kemerdekaan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan hidup sebagai orang merdeka dan bukan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat jahat. Hidup sebagai orang merdeka. Nah, banyak orang yang merdeka, kita tahu bahwa kemerdekaan itu kita peroleh waktu kita bertobat, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dimerdekakan. Nah, pada saat itu kita benar-benar sudah merdeka. Tetapi banyak orang yang tidak hidup merdeka. Walaupun mereka sudah menerima Yesus, sudah bertobat, sudah lahir baru, tapi hidup mereka tidak benar-benar merdeka. Misalkan banyak masih melakukan pantangan-pantangan, ya seperti saya dari suku India, ya pantang untuk menunjuk sesuatu dengan kaki, ya itu pantang bagi orang India. Ataupun bagi yang India kuno itu tidak memakan daging lembu karena itu pantang katanya. Ya, jadi mungkin ada pantangan-pantangan dari suku-suku kita, adat istiadat kita, ya pantang seperti pantang menyapu rumah waktu Imlek lah, itu pantang, ya. Nah, tapi kita
benar-benar harus merdeka, harus bebas dari pantangan-pantangan itu. Tapi jangan merdeka yang bablas, jangan merdeka yang semau gue, jangan merdeka yang suka-suka. Ya, kita juga harus mengikuti rambu-rambunya. Misalkan seperti kalau saya sakit darah tinggi, maka sebaiknya saya tidak memakan daging kambing atau makan durian. Tapi kalau saya makan daging kambing, makan durian, ya berarti saya mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan kejahatan, yaitu mencobai Tuhan. Berdoa lagi, ya dalam nama Yesus Tuhan berkati segala sakit penyakit dalam daging kambing ini, sate kambing ini atau durian dalam nama Yesus. Enggak perlu seperti itu. Kita jangan mencobai Tuhan. Kenapa? Kita sudah mempunyai suatu kelemahan, yaitu darah tinggi atau penyakit kolesterol. Ya, kita harus membatasi diri. Makanya merdeka itu jangan kebablasan, jangan semau gue. Di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan firman Tuhan, Galatia 5 ayat 13, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita sudah dibebaskan. Kita sudah lunas dibeli oleh darah Yesus yang mahal itu. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa lagi. Karena firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kamu mengaku dosa, maka Ia setia dan adil untuk menghapuskan, menyucikan segala dosa-dosa. Jadi karena kita memegang firman Tuhan itu, kita pikir bahwa hari ini kita berbuat dosa, ya nanti saya minta ampun lagi. Ya, besok berbuat dosa lagi, jatuh dalam dosa, ya minta ampun lagi. Tidak seperti itu, saudara. Tapi hiduplah sebagai orang merdeka, orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang selanjutnya, apabila ia berbuat baik, maksudnya orang yang sudah merdeka itu, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah lahir baru, apabila ia berbuat baik, maka ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 8. Ya, kita menerima balasan dari Tuhan. Ya, berbuat baik kepada semua orang. Di dalam Galatia 6 ayat 10 mengatakan bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang, tidak pandang bulu, semua orang, kaya dan miskin, semua orang, tua dan muda, semua orang. Tetapi yang terutama adalah kawan-kawan kita seiman. Ya, yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi isilah hidup kita dengan kebaikan, berbuat baik kepada semua orang. Ya, ada satu cerita tentang seorang pemuda yang umurnya 38 tahun, dia masih jomblo, pulang dari gereja, dia ketemu sama pendeta, dia salaman sama pendeta, dan pendeta mengatakan, ya kamu harus mengisi kemerdekaan hidup kamu. Bagaimana Pak, saya bisa mengisi? Karena orang yang mengisi kehidupan saya sampai sekarang gak ketemu. Ya, saya masih jomblo. Umur 38 tahun, teman saya tanya sama dia, benar gak bahwa Tuhan jodoh itu di tangan Tuhan? Benar katanya, tapi sampai umur 30 tahun. Loh, lantas kalau lebih dari 30 tahun Tuhan lepas tangan katanya. Jadi gimana itu Pak? Lantas pendeta itu memberitahukan kepada dia, Jono, ya kamu ini harus melakukan 3B dalam hidup kamu. Apa itu Pak? Yang B yang pertama, kamu harus berdoa. Berdoalah sungguh-sungguh supaya kamu dapat jodoh. Saya sudah melakukan itu Pak. Saya sudah berdoa. Firman Tuhan saya lakukan.
kata firman Tuhan, mintalah. Maka saya berdoa, saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pasangan yang cocok buat saya. Carilah ke semua supermarket, semua mall-mall, semua plaza-plaza saya kunjungi. Saya udah mencari, pasangan hidup saya nggak ada. Nggak ada yang mau sama saya, Pak. Ya. Dan firman Tuhan katakan ketuklah. Nah ini Pak, saya bingung, rumah siapa yang saya ketuk Pak? Lantas pendeta itu mengatakan kamu harus melakukan 3B. Apa itu Pak? B yang pertama, kamu harus berdoa. Berdoa sungguh-sungguh. Sudah Pak. B yang kedua, kamu harus berjuang, berusaha. Oh sudah juga Pak. Saya udah berusaha, saya udah berjuang, saya udah masukin foto saya di Facebook, di IG, di Twitter dan segala macam. Saya udah melakukan usaha Pak. Tinggal B yang ketiga, apa itu Pak? Berkaca. Ya kamu harus berkaca, kamu harus introspeksi diri, menganalisa diri sendiri. Kenapa? Ya mungkin ada sesuatu. Oh ya gitu ya Pak. Akhirnya si Jono pun pulang dengan lesu karena dia tahu dia harus introspeksi diri. Nah, kemerdekaan yang kita peroleh, kita juga harus melihat, menganalisa diri kita sendiri, mengintrospeksi diri kita sendiri. Ya, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Apakah kita menghidupi kemerdekaan itu, mengisi hidup kita dengan kemerdekaan atau tidak? Dan yang ketiga adalah kemerdekaan itu memiliki tujuan dan target, visi, ya. Seperti negara yang merdeka mempunyai tujuan. Negara kita memiliki tujuannya yaitu negara yang aman dan makmur. Ini dilalui oleh Repelita, ya, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi ada rencana jangka pendek dan ada rencana jangka panjang, ya. Jangka pendek misalkan kalau untuk kita dalam arti rohaninya, ya, jangka pendek kita komitmen untuk hidup lebih baik, ya, seperti komitmen berdoa, komitmen untuk baca Alkitab, komitmen baca Alkitab, komitmen beribadah, ya. Walaupun dikatakan ibadah online, kan sudah diumumkan bahwa kita harus berpakaian rapi, harus sopan waktu kita ibadah. Tapi masih saya pikir pasti masih ada juga yang santai-santai, mungkin sambil makan, mungkin sambil main game, mungkin sambil chat, ya, sana sini. Tidak serius, tidak fokus bahwa ibadah. Kita memberikan waktu 1 jam lebih saja kepada Tuhan, kok susah sih? Mari berikan waktu kepada Tuhan, ya, komitmen untuk ibadah, komitmen untuk melayani, berkomitmen itu jangka pendek. Sedangkan jangka panjangnya adalah kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mempunyai rencana bahwa manusia itu bukan binasa, tetapi hidup kekal. Pengkhotbah 3 ayat 11, dalam hati kita Tuhan telah menciptakan, memberikan kekekalan. Ya, Tuhan mau supaya bersama-sama dengan manusia di dalam sorga, sehingga manusia itu abadi, kekal. Itulah rencana Tuhan, itulah rancangan Tuhan. Tetapi manusia jatuh dalam dosa, manusia jatuh ke dalam kejahatan. Akhirnya mereka tidak percaya kepada Tuhan dan binasa. Dalam sebuah sekolah, ya, waktu kelas 5 SD, tentang ada seorang guru agama, ya, pada tanggal 16 Agustus beberapa tahun yang lalu, dia mau menunjukkan bahwa Yesus adalah pahlawan juga, ya, karena Yesus telah mati, berkorban bagi semua manusia. Lantas di dalam kelas itu dia menanyakan kepada anak muridnya,
menurut kalian siapakah Tuhan? Ya. Akhirnya yang pertama jawab, oh Tuhan itu pahlawan. Wah, cocok dalam hatinya, ya, dalam hati guru ini cocok. Tuhan itu pahlawan karena buyut saya dulu adalah seorang pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Wah, mantap. Ya. Oke, menurut kamu gimana? Dia tanya kepada murid yang selanjutnya. Wah, menurut saya Tuhan itu adalah hakim karena bapaknya seorang hakim, ya. Menurut saya Tuhan itu adalah hakim, dia akan mengadili semua orang. Oke, ya, selanjutnya menurut saya Tuhan itu dokter, ya. Dia menyembuhkan semua orang yang sakit. Oh, bagus. Akhirnya ditanya satu semua muridnya, ya, dan rata-rata semua muridnya menjawab sesuai dengan profesi ayahnya, sesuai dengan profesi bapaknya, ya. Dan tiba pada seorang anak itu dia tanya, menurut kamu siapakah Tuhan itu? Dengan lesu dia menjawab, Tuhan itu pemulung. Tiba-tiba satu kelas itu mereka geger, mereka ribut. Bagaimana bisa kamu mengatakan Tuhan adalah pemulung? Akhirnya gurunya menenangkan, ayo diam-diam semua anak-anak. Kita dengarkan dia, kenapa dia katakan Tuhan itu pemulung. Dia katakan, ya Tuhan itu pemulung. Karena beberapa tahun yang lalu saya adalah anak jalanan. Saya dibesarkan di jalan, saya enggak punya orang tua. Pada suatu waktu saya kelaparan dan ada seorang pemulung datang menghampiri saya. Dan dia katakan, nah kamu lapar ya? Ini makanan, makanlah. Saya ambil makanan itu, saya makan. Dan dikatakan, dia mengusap kepala saya, dia membelai saya yang tidak pernah saya rasakan. Dia mengatakan, nak ayo pulang ke rumah Bapak. Biar Bapak menganggap kamu sebagai anak Bapak sendiri. Akhirnya si anak mau. Saya mau katanya, saya mau. Akhirnya masuk ke rumah. Dia disekolahkan. Dia diberikan makanan, minuman, dan segala macam keperluan dia. Dan dia menjadi anak yang bersekolah, anak yang mengerti pendidikan. Dan makanya dia mengatakan bahwa Tuhan itu pemulung. Sama seperti Bapak saya. Kalau tidak ada Bapak saya yang mengangkat saya sebagai anak, yang menerima saya apa adanya, maka saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup saya. Tiba-tiba guru itu, guru agama mereka, meneteskan air mata. Dan semua murid menangis, meneteskan air mata. Karena Tuhan sudah memerdekakan. Tuhan sudah menyelamatkan. Dia adalah pemulung. Barang rongsokan seperti kita. Barang yang tidak berguna seperti kita. Dia ambil. Dia bersihkan. Dia rawat. Dia mencintai. Kita itu berharga di matanya. Satu kali John Newton pada abad ke-18, dia adalah seorang pelaut. Nah, satu kali dia memperdagangkan budak-budak. Dia beli dari Afrika dan dia jual di Eropa dan ke Amerika. Seperti itulah pekerjaannya. Membeli budak-budak, hidup dalam kekerasan, hidup dalam kebengisan, hidup dalam kekejaman. Nah, satu kali tengah malam, sewaktu dia melewati
Laut Atlantik dengan kapal, dengan kapal yang besar dan ada budak-budak yang banyak, sedangkan dia ada di bawah sedang berbaring. Tiba-tiba ada tofan, ada badai yang begitu besar yang menghantam kapal itu sehingga begitu oleng, hampir tenggelam. Dan anak buah kapal sudah mengatakan kepada John Newton, "John, we almost die, kita hampir mati." Akhirnya dia tersentak, dia sadar, "Tuhan, tolonglah, tolong aku." Dia sempat menyempatkan diri di dalam kamarnya, dia berdoa, "Tuhan, tolonglah, 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 supaya kapal ini tidak karam, supaya kapal ini tidak hancur, tolonglah." Dan tiba-tiba dia teringat begitu besarnya anugerah Tuhan. Begitu besarnya rahmat Tuhan. Dia teringat kepada apa yang dikatakan oleh ibunya sewaktu dia masih kecil. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Begitu besar kasihnya kepada kita. Sehingga dia telah membebaskan kita. Dia sendiri sudah mati di atas kayu salib. Karena kasihnya, karena cintanya. Maka John Newton adalah seorang yang menuliskan lagu Amazing Grace. Dia bertobat kepada Tuhan. Dia bertobat. Dan mujizat terjadi. Kapal itu tenang kembali. Dan Tuhan selamatkan. Haleluya. Mari kita semua tundukkan kepala. Saya mengundang singan. Kita nyanyi lagu ini, Amazing Grace. Sangat besar anugerah-Mu. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Mari angkat tanganmu, yang di rumah juga angkat tangan, katakan haleluya, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memerdekakan kami. Engkau telah membebaskan kami, menyelamatkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Mari semuanya kita bersyukur pada Tuhan. Karena kita telah diselamatkan, karena kita telah diubahkan, karena kita telah dibebaskan, karena kita telah dimerdekakan dari dosa, dari maut. Tuhan memberikan jaminan kepada kita, Tuhan memberikan kekekalan dalam surga apabila kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat bangsa dan negara kami. Buat 76 tahun kemerdekaan negara kami. Tuhan, kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Tidak henti-hentinya kami berdoa kepadamu ya Allah. Selamatkanlah bangsa kami. Ampunilah dosa bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kasihanilah. Oh rikaralawashana. Tuhan berkatilah bangsa kami supaya menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, bangsa yang bertumbuh. Berkatilah Tuhan, berkati bangsa kami. Mulai dari Sabang sampai Merauke, ada 34 provinsi di Indonesia, Tuhan berkati. Walaupun masih banyak suku-suku yang mengeraskan hati, yang masih banyak belum percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan ampunilah, Tuhan lawatlah bangsa kami, kasihanilah bangsa kami. Apalagi saat ini Tuhan, bangsa kami sangat menderita dengan adanya COVID-19 yang melanda Tuhan. Oh Tuhan, jamalah. Tuhan, di sana sini terjadi krisis ekonomi, krisis sosial. Tuhan, kami berdoa, kasihanilah umat-Mu, kasihanilah bangsa ini Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan Kau curahkan atas bangsa ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Yes Lord, hallelujah. Hallelujah. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bangsa ini, sampai seluruh bangsa ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar
seluruh negeri kami, sampai seluruh Indonesia, seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri kami, sampai seluruh negeri kami, sampai seluruh Indonesia, Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Inilah doa kami ya Allah, selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Berkatilah pemerintahan kami. Berkatilah Presiden Jokowi dan menteri-menteri jajaran. Tuhan berkatilah TNI Polri. Tuhan berkatilah semua yang memerintah, yang mengatur negara ini. Biarlah roda pemerintahan benar-benar dijalankan dengan bersih, dengan baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuhan berkatilah, berkatilah para pemimpin kami, berikan hikmat bagi mereka dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gereja kami. Tuhan berkatilah CWS Karisma Family. Tuhan berkati. Berkati gembala sidang dan keluarga, Tuhan berkati. Para diaken dan keluarga, Tuhan berkati. Para pengurus dan pengerja, Tuhan berkati. Para pelayan Tuhan, Tuhan berkati. Bahkan semua jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang susah dan berkesusahan hati, Tuhan hiburkan. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat tangan kita ke hadapan Tuhan dan kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua untuk menjemput gerejanya. Hiduplah bagi kemuliaan namanya. Mari kita semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.